Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan ada dua orang yang hidup bertetangga. Rumah mereka berdekatan satu sama lain. Akan tetapi dua orang ini sangat bertolak belakang. Satunya adalah wanita pelacur, sedangkan satunya lagi adalah orang yang terkenal alim. Orang alim ini sangat disegani oleh masyarakat. Ia rajin beribadah dan senantiasa bersikap bijak dalam menangani masalah. Tak heran bila banyak orang yang datang untuk meminta nasihat ataupun sekedar meminta doa darinya. Namun di balik kealimannya itu, orang tersebut selalu memandang hina dan berburuk sangka kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Wanita pelacur itu pasti selalu melakukan perbuatan mesum. Itulah yang selalu terucap di hatinya setiap kali ia memandang rumah tetangganya. Prasangka buruk itu selalu terlintas di benaknya apabila dia teringat akan si pelacur tersebut. Prasangka itu sudah merasuk ke dalam jiwanya, sehingga dia sangat membenci dan merasa jijik kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Ingin rasanya dia mengusir si pelacur dari samping rumahnya. Namun, karena dia sangat dikenal masyarakat sebagai orang yang bijak dan adil dalam mengambil keputusan, ia pun enggan melakukannya. Karena ia takut dinilai masyarakat bahwa dirinya tidak bijak dalam mengambil keputusan. Sedangkan si wanita pelacur tetangganya itu, setiap kali melihat rumah orang alim tersebut, hatinya selalu bergejolak dan bergetar. Penyesalan dan tangisan yang mendalam selalu tersimpan di hatinya. Dalam batinnya si pelacur selalu berkata, "Betapa mulianya engkau wahai orang alim. Engkau adalah hamba yang alim dan bijaksana. Sementara aku, hidupku bergelimang dengan lumuran dosa. Engkau adalah orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Banyak orang dari berbagai pelosok berkunjung ke rumahmu, menimba ilmu serta memohon doa restu darimu. Ya Allah, aku sangat ingin seperti dirinya, hidup terhormat, disegani, dan jauh dari dosa serta perbuatan maksiat. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalanmu yang benar, mudahkanlah keinginanku ini. Dan janganlah engkau biarkan aku dalam keadaan tersesat seperti ini." Batin si pelacur selalu berbisik kepada Allah. Demikianlah yang terlintas di hati si pelacur. Setiap kali si pelacur menatap rumah tetangganya yang alim, ia senantiasa berprasangka baik dan berdoa untuk tetangganya. Namun sebaliknya, orang alim tersebut selalu berprasangka buruk kepada si pelacur. Bahkan semakin hari dia semakin geram dan semakin benci kepada tetangganya yang pelacur itu. Singkat cerita, tibalah hari pembalasan. Orang alim tersebut diseret oleh malaikat ke pintu neraka. Dia pun protes kepada malaikat, "Kalian pasti salah. Coba buka kembali catatan amal dan ibadahku selama ini." Malaikat pun membuka dan membacakannya. "Memang benar, engkau tercatat sebagai orang yang soleh dan alim. Buku ini penuh dengan catatan amal dan kebajikanmu. Tetapi satu hal yang membuat Allah murka dan tidak ridho kepadamu. Engkau selalu saja melihat orang lain dengan prasangka burukmu, terutama kepada tetanggamu yang seorang pelacur. Kamu selalu melihatnya dengan penuh kebencian dan tanpa belas kasihan sedikit pun. Lupakah engkau bahwa Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan Allah yang lebih berhak menentukan hambanya ditempatkan pada surga atau neraka? Sementara di sisi lain, si pelacur yang tetangganya orang alim tadi justru diantarkan malaikat menuju pintu surga. Dia pun heran, lalu bertanya kepada malaikat, "Apakah kalian tidak salah
dalam membaca catatan amal ibadahku. Sepertinya aku tidak tepat ditempatkan di surga. Bukankah saya lebih banyak berbuat dosa dan maksiat selama di dunia? Lalu malaikat menjawab, memang benar, catatanmu selama ini selalu berbuat maksiat dan berbuat dosa. Namun ada satu hal kecil yang nampaknya sepele, tetapi sering diabaikan manusia. Justru itu yang membuat Allah ridho dengan perilaku hambanya. Engkau selalu menaruh harapan yang baik kepada Allah dan selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia, terutama kepada tetanggamu yang orang alim. Engkau selalu mendoakan dan selalu berprasangka baik terhadapnya. Ketahuilah, Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan dialah yang berhak untuk menentukannya. Kisah ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa berprasangka baik kepada siapapun, meskipun yang kita lihat adalah orang yang hina dan berlumuran dosa. Perbuatan maksiat yang disertai rasa berdosa adalah lebih mulia dibandingkan melakukan ketaatan yang disertai rasa bangga dan kesombongan. Lebih baik menjadi pendosa yang selalu menangisi dosa-dosanya daripada menjadi orang alim yang sombong dengan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.